Bagi para calon transmigran yang gagal bertransmigrasi ke Kalimantan karena urusan politik, yang mana orang atau tuan rumah Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak dan suku lain yang ada di sono, suku Melayu ya, itu menolak program transmigrasi pemerintah ke Kalimantan. Ya, bagi calon transmigrannya nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, karena di tanah kita sendiri masih melimpah, tanah subur dan tidak tandus dan mampu ditanami apapun seperti singkong dan sebagainya, yang mana tumbuh-tumbuhan tersebut bisa dijadikan bahan untuk menyambung hidup, bertahan hidup, yaitu untuk makan gitu ya. Ini karena apa ya, tidak lain dan tidak bukan karena golongan intoleran yang meresahkan di Kalimantan, yang mereka ini adalah pendatang, para transmigran yang telah beranak cucu puluhan tahun di Pulau Kalimantan itu, bukan sebagai tuan rumahnya. Lalu dari aksi-aksi intoleran yang meresahkan itu, beberapa kali tuan rumah Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak marah besar, bahkan diikuti oleh suku Melayu juga yang di Kalimantan Barat, marah besar dan menolak program pemerintah pusat karena dinilai itu adalah untuk menguntungkan pejabat-pejabat pemerintah pusat saja, tidak mensejahterakan tuan rumah Kalimantannya atau orang lokalnya. Nah, memang dari dulu penyakitnya bangsa kita itu yang tidak tersembuhkan, yang tidak mau disadari adalah ini nih, mementingkan diri sendiri dan tidak mensejahterakan rakyat. Jika di Belanda kemiskinan 99% itu adalah karena kesalahan pemimpinnya ya. Narasi itu tidak disadari penuh oleh bangsa Indonesia. Nah, bangsa kita harus bertobat, harus mencermati itu ya. Yang jadi korban bukan elit-elitnya, tapi rakyat jelata. Rakyat jelata udah keleleran, susah cari makan, susah cari nafkah ya. Kalau pejabat-pejabatnya, elit-elitnya kan punya duit banyak, punya gaji banyak dari pemerintah, jadi nggak bakalan keleleran, nggak bakalan hidup susah ya. Jadi kita pantau saja perkembangan pemberitaan terbaru dari hari ke hari soal tuan rumah Kalimantan yang menolak program transmigrasi. Ya, itu sepertinya utamanya ditujukan bagi orang yang berada di Pulau Jawa ini. Padahal suku Jawa dengan suku Dayak Kalimantan tuh nggak pernah punya konflik. Kalau pada zaman Majapahit, suku Jawa pernah mengalahkan atau menaklukkan suku Dayak, kerajaan suku Dayak yaitu Kerajaan Saronai, itu urusan lain ya. Karena waktu itu Raja Majapahit, Gajah Mada ya ingin mempersatukan Nusantara. Di samping Majapahit itu pada masa itu menguasai seluruh benua Asia ya. Karena menurut narasi ya, waktu itu satu-satunya jalan untuk mempersatukan Nusantara adalah membuat Dayak Kalimantan takluk pada Majapahit. Namun menurut narasi waktu itu kan Dayak Kalimantannya nggak mau, terus terjadilah perang. Namun sudah berdamai suku Jawa dengan suku Dayak pada masa lalu. Nah, lalu hal yang paling menghebohkan, menggemparkan di Kalimantan itu soal kerusuhannya ya, yaitu pada kerusuhan Sambas dan kerusuhan Sampit ya. Sama waktu itu kerusuhan suku lokal Kalimantan, tuan rumah Kalimantan dengan suku pendatang. Sukunya udah tahu sendiri, nggak perlu saya sebut ya. Yang jelas bukan suku Jawa ya. Banyak ada beberapa suku yang saya maksud itu yang tinggal di Pulau Jawa. Namun kan mereka sukunya bukan suku Jawa tapi suku yang lain ya. Dan
ibaratnya tanahnya atau rumahnya itu bukan di Pulau Jawa tapi pulau lain yang letaknya agak dekat dengan Pulau Jawa lah, tahu sendiri, nggak perlu saya sebut ya. Nah, pada masa itu kerusuhan Sambas, nah, suku Dayaknya kan tidak sendiri tapi di backup oleh suku Melayu di Sambas Kalimantan, atau kebalik ya. Itu kerusuhan antara suku Melayu dengan suku lain, suku pendatang ya, narasinya begitu, lalu di backup oleh suku Dayak. Nah itu katanya kerusuhan Sambas itu jumlahnya lebih banyak dari kerusuhan Sampit dan lebih mengerikan dari kerusuhan Sampit. Nah, kerusuhan Sampit aja kita lihat di tayangan media, mengerikannya seperti itu, apalagi yang kerusuhan Sambas ya. Jadi ini ya, kita merenung saja, bersemedi atau berdoa ya, agar dicarikan jalan lain oleh Sang Pencipta bagi para calon transmigran yang bersedih, prihatin dan menangis ini karena tidak jadi bertransmigrasi ke Kalimantan, tidak jadi punya tanah, bisa punya tanah di Kalimantan, bisa punya lahan di Kalimantan, bisa punya kebun di Kalimantan ya, karena orang lokal sononya marah besar pada golongan intoleran ya, gara-garanya golongan intoleran yang disebut-sebut sebagai orang pendatang ini bikin ulah, yaitu berbuat aksi intoleran, yaitu melarang pendirian rumah ibadah gereja ya, menurut pemberitaan begitu, menurut pekabaran ya. Jadi kita meminta kepada Presiden Prabowo agar bisa berbuat seperti pemimpin negara maju lah, entah Belanda, entah Inggris, entah mana, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena di negara-negara itu, negara maju itu, 99% kemiskinan itu adalah kesalahan pemimpinnya ya. Ini kata orang intelektual, bukan kata saya ya.